Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Sebelum ke materi, saya memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Nabila Ramadhani dan teman saya Adis Oktavianti. Setelah perkenalan, kami akan menjelaskan materi. Definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada APBN 2023 yang dimana pendapatan negara menghasilkan 2.463,0 triliun. Lalu ada perpajakan yang menghasilkan 2.021,2 triliun. Lalu ada PNBP yang menghasilkan 441,4 triliun. Lalu ada hibah yang menghasilkan 0,4 triliun. Ada belanja negara yang menghasilkan 3.061,2 triliun. Lalu ada belanja pemerintah pusat menghasilkan 2.246,5 triliun. Lalu ada transfer ke daerah yang menghasilkan 814,7 triliun. Dan ada defisit anggaran yang menghasilkan 598,2 triliun dan pembiayaan anggaran yang menghasilkan 598,2 triliun. Yang dimana hasil APBN tersebut terdapat 82% pendapatan negara berasal dari perpajakan. Selanjutnya ada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan instansi pemerintah. Lalu ada wajib pajak orang pribadi yaitu ada karyawan atau ASN, usahawan, dan pekerja bebas. Hak wajib pajak yaitu kelebihan pembayaran pajak, kerahasiaan wajib pajak, permohonan pengasuran atau penundaan pembayaran pajak, penundaan pelaporan SPT tahunan, pengurangan PPh pasal 25, pembebasan pajak, mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan mendapatkan insentif perpajakan. Dalam hal dilakukan pemeriksaan hak wajib pajak seperti meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada menghitung pajak terutang, yaitu ada PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 21, PPh pasal 25 atau 29, PPh pasal 4 ayat 2, PP nomor 23 2018 atau PP 55 tahun 2022, dan PPN. Rumusnya itu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran pajak, yaitu membayar sendiri melalui potongan atau pemungutan pihak lain, dan membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya ada cara pembayaran pajak. Yang pertama, membuat ID billing melalui website djponline.pajak.go.id. Yang kedua, datang ke KPP untuk dicetakkan ID billing. Yang ketiga, melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Yang keempat, kirim SMS, WhatsApp atau aplikasi Telegram. Yang kelima, melalui teller bank. Yang keenam, bank persepsi. Yang ketujuh, kantor pos. Yang kedelapan, ATM. Yang kesembilan, M-Banking, iBanking, SMS Banking. Yang kesepuluh ada mesin EDC atau IDC. SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT yaitu
SPT tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. SPT tahunan orang pribadi terdiri dari formulir 1770 untuk usahawan atau pekerja bebas atau pegawai dengan tambahan penghasilan lain. Formulir 1770S untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di atas 60 juta setahun. Formulir 1770SS untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di bawah 60 juta setahun. Cara lapor SPT tahunan orang pribadi melalui website djponline.pajak.go.id, aplikasi sistem perpajakan atau ASP, e-form, dan e-filing formulir manual. Kelengkapan dokumen untuk lapor SPT tahunan OP karyawan atau ASN. Untuk pegawai swasta, bukti potong PPh 1721A1. Untuk PNS atau TNI atau Polri, bukti potong PPh 1721A2. Dokumen yang diperlukan untuk lapor SPT tahunan OP usahawan. Pembukuan. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Wajib pajak badan diwajibkan membuat laporan keuangan untuk pelaporan SPT tahunan. Pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagaimana jika telat setor atau lapor SPT? DJP dapat mengenakan sanksi administrasi. Batas waktu penyetoran pajak. PPh pasal 4 ayat 2, setor sendiri, batas penyetorannya, tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 21, pasal 23 atau 26, batas penyetorannya, tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 25, orang pribadi dan badan atau angsuran, batas penyetorannya, tanggal 15 bulan berikutnya. PPN, batas penyetorannya, akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Batas waktu pelaporan SPT. SPT masa PPN, waktu pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. SPT masa lainnya, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan OP, waktu batas pelaporannya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan badan, waktu pelaporannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi administrasi berupa denda. SPT tahunan OP Rp100.000, SPT tahunan badan Rp1.000.000, SPT masa PPN Rp500, SPT masa lainnya Rp100.000.